Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Hari ini Senin 24 Oktober 2022. Saya Pendeta Indah Sriatun bersama Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak kita semua mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema Allah yang cemburu. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bahwa pada pagi hari ini kami merasakan kasih kuasa, kasih Allah yang memberkati sebab kami bangun dengan keadaan sehat. Maka, sebagai rasa syukur, kami akan mengadakan renungan pagi. Berkati dan berikanlah hikmat kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yoel 2 ayat yang ke-18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi memunculkan dua pertanyaan begini. 1. Mengapa Allah tak ingin umatnya mendua hati? Mengapa Allah tak ingin umatnya mendua hati? Sebab Allah hanya ingin Dia satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Kedua, mengapa Ia begitu mengasihi umatnya? Ia begitu mengasihi umatnya karena Allah adalah kasih. Ia selalu membuka pintu pengampunan bagi setiap orang yang dengan segenap hati berbalik kepadanya. Terima kasih untuk semua jawabannya. Kitab Yoel adalah kitab yang menarik sekaligus menggentarkan hati karena syarat dengan berita penghukuman. Kita dapat membaginya dalam dua bagian besar. Pasal 1 hingga pasal 2 berbicara tentang bagaimana Israel akan dihukum supaya mereka menaruh hormat hanya kepada Tuhan. Pasal 3 menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa yang menolak untuk menghormati Tuhan juga akan dihukum. Apa alasannya Tuhan mendatangkan hukuman kepada umatnya sendiri? Sejak pasal 1 ayat 1 hingga 2 pasal 11, Nabi Yoel hanya menggambarkan bahwa hukuman Tuhan itu dahsyat, seperti wabah belalang yang menghabiskan segala hasil ladang. Demikian musuh akan menghancurkan negeri itu. Namun, mengapa ini terjadi? Jelas, bukan karena benci. Karena di ayat 12 hingga ayat 14 Tuhan berkata, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu." Artinya, Tuhan itu masih sayang kepada umatnya. Yang Ia inginkan adalah segenap hati kita. Dalam bacaan hari ini menegaskan maksud Tuhan. Tuhan tak mau umatnya mendua hati dalam ayat 18. Maka penghukuman itu diizinkan Tuhan agar umatnya belajar bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang patut disembah. Ketika hati kita mulai berpaling dari Tuhan, Tuhan akan bertindak untuk membawa kita kepada pertobatan. Mungkin kita mulai mengandalkan diri sendiri dan doa rasanya tidak perlu lagi. Lalu Tuhan mulai mengizinkan masalah datang, hubungan rusak, kita frustasi, kehilangan damai di hati. Jika Anda mengalaminya, inilah saatnya untuk kembali. Tuhan menghendaki hati kita 100%. Dia tak ingin menjadi Tuhan hanya untuk di hari Minggu, hanya ketika kita akan makan atau bangun tidur, tetapi dalam keseluruhan hidup kita. Penghukuman Tuhan bukan untuk menghancurkan anak-anaknya, tetapi menghancurkan hati mereka agar berpaling kepadanya. Mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena Allah
kami yang pencemburu, yaitu Allah yang tidak mau umatnya mendua dan tidak menguduskanmu. Saat ini kami sangat merasa dicintai karena kebaikanmu, ya Bapa. Maka ajarkan kepada kami untuk memiliki nilai cemburu yang benar di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Allah yang telah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.